Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 subtema 2 pada pembelajaran 2 di buku tema adik-adik. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Oke, ini dia kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 60 sampai 65 pada pembelajaran 2 subtema 2 buku tematik. Langsung saja, ayo berlatih. Pada halaman 61 teman-teman diminta menjelaskan gambar rantai makanan yang disajikan. Ini dia. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, dan dia terurai dan jadi jamur, dan hasil urainya itu dibutuhkan oleh padi. Oke. Ini dia penjelasannya ya. Jawaban halaman 61, padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivor yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Oke, silahkan dicatat. Oke, ular yang ketiga, ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivor yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu burung elang. 4. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena ular merupakan hewan karnivor yang mendapatkan energi karena elang ya. Iya, ini karena elang merupakan hewan karnivor yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Ini dia nomor 4 ya. Jadi burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena elang. Ini salah tulis ya, yang ular ya. Ularnya dicoret diganti elang, merupakan hewan karnivor. 5. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam pengurai konsumen tingkat 3 untuk berkembang biak. Hasil penguraian terdiri dari zat-zat tertentu yang kemudian akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Baik, adik-adik, kita lanjut. Selanjutnya teman-teman juga diminta berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersaji pada halaman 61. Ini dia jawaban halaman 61. Nomor 1, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Ini dia jawabannya. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Silahkan dicatat adik-adik. Lanjut, nomor 2, apakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Silahkan dicatat adik-adik jawabannya. Tiga ini ya, jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Ini dia jawabannya nomor 3. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Silahkan dicatat adik-adik. Empat, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Jawabannya adalah jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak, sedangkan jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia jawaban nomor 4 ya, silahkan dicatat.
62 teman-teman diminta membuat sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Teman-teman juga harus menyebutkan jenis ekosistemnya. Ini dia jawaban halaman 62, rantai makanan pada ekosistem sawah. Ini dia, yaitu pertama padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak atau kodok, kemudian katak dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang menjadi jamur setelah mati dan diurai, kemudian dibutuhkan oleh padi. Silahkan dicatat atau digambar adik-adik rantai makanan ini. Jadi ada 4 tingkat konsumennya. Konsumennya itu belalang, katak, ular, dan elang. Produsennya padi dan 1 pengurai yaitu jamur. Ini dia 4 tingkat konsumen. Gambar. Halaman 63, teman-teman diminta memilih salah satu gambar yang disajikan. Kemudian teman-teman diminta membuat sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. A. Belalang, B. Kambing, dan C. Ikan paus. Teman-teman diminta menggunakan kalimat sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada halaman 63 juga disajikan beberapa fakta kosakata yang dapat digunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Kosakata tersebut ialah, berikut adalah daftar kosakata yang dapat kamu gunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, yaitu ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivora. Sedangkan ekosistem sawah, abiotik, habitat, dan omnivor. Ekosistem padang rumput yaitu energi, predator, dan herbivor. Peranan interaksi produsen mangsa. Itu dia kosakatanya adik-adik. Jadi di sini adik-adik disuruh membuat karangan non-fiksi tentang rantai makanannya. Pilih salah satu hewan di bawah ini ya. Silahkan adik-adik mengarang sendiri ya. Pilih hewannya belalang, atau kambing, atau ikan paus ya. Silahkan adik-adik mengarangnya. Contohnya ini dia rantai makanan di laut ya, pada halaman 63. Ini dia rantai makanannya. Ini dia plankton, dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil, lalu dimakan ikan teri ini ya, ikan layang, kemudian dimakan ikan besar ini, dimakan oleh apa ini ya, kuda laut apakah ini? Kemudian dimakan oleh ikan paus, kemudian ikan paus mati dan menjadi jamur dan akan terurai dan dibutuhkan lagi oleh plankton tersebut. Silahkan digambar adik-adik.
masih ngalaut ya. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Salah satu ekosistem di bumi ini adalah laut. Kita tahu bahwa laut menjadi habitat para makhluk hidup laut, mulai dari anemon laut, ikan, gurita, cumi-cumi, kepiting, kerang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, ekosistem laut juga tidak terlepas dari rantai makanan. Salah satu rantai makanan laut ini melibatkan paus orca yang merupakan paus pembunuh. Beberapa makhluk hidup lain yang terlibat antara lain fitoplankton, zooplankton, ikan teri, ikan tuna, anjing laut, dan organisme pengurai. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki peran dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Silahkan dicatat adik-adik. Lanjut, dalam ekosistem laut, fitoplankton menjadi produsen karena mampu memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan zat-zat kimia tertentu. Sebagai produsen fitoplankton menjadi mangsa bagi zooplankton. Zooplankton merupakan organisme kecil di laut yang termasuk ke dalam herbivore karena memakan tumbuhan fitoplankton untuk mendapatkan energi. Sebagai konsumen tingkat 1, zooplankton akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ikan-ikan teri. Silahkan dicatat adik-adik. Ikan teri akan dimasak oleh konsumen 3, yaitu ikan tuna. Sebagai konsumen tingkat 3, ikan tuna menjadi makanan bagi anjing laut yang merupakan konsumen tingkat 4. Anjing laut memang menyukai ikan sedang seperti ikan tuna. Paus orca menjadi konsumen tingkat 5 atau konsumen puncak karena hewan ini termasuk hewan karnivor. Paus orca suka memangsa anjing laut. Seiring berjalannya waktu, paus orca akan mati. Bangkai paus orca akan diuraikan oleh pengurai. Zat-zat penting pada bangkai paus akan larut di lautan. Peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem laut ini akan terus-menerus selama ekosistem laut tetap terjaga. Itu dia akan berputar terus. Begitu seterusnya ya. Makan dimakan, makan dimakan. Oke. Silahkan dicatat. Ayo berlatih. Pada halaman 65 teman-teman diminta menjawab beberapa soal yang disajikan. Ini dia jawaban halaman 65. Lengkapi tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Ini dia nama tarian tari payung, propertinya payung, tari piring, properti piring, tari topeng, properti topeng, tari remo, properti keris, tari baksa kembang, properti rangkaian bunga, tari legong, properti kipas, tari kuda lumping, properti kuda-kudaan. Silahkan dicatat adik-adik.
Ini dia nama tarian lainnya, tari musyau, properti tameng dan tumbak, tari piring, properti piring, tari liling, piring dan liling, tari legong yaitu kipas ya. Ini dia tari baksas dadap, busur dampana, reok, topeng reok, tari jaipun, sampur salendang. Itu dia propertinya. B. Menurut pendapatmu apakah properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Ya, karena properti tari dapat mempertegas gerakan penari sehingga maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton, entah itu tari peperangan, tari penyambutan, atau yang lainnya. Silahkan dicatat adik-adik. Yang C sebutkan tarian menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian tersebut, yaitu tari serimpi, tari angguk, dan tari kancet pepatai. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia jawaban halaman 65. 1. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurus dalam sebuah rantai makanan? Produsen berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen. Konsumen berperan sebagai pemakan produsen, sedangkan pengurus berperan dalam mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati agar dapat masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh produsen sebagai makanan. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 2, menurutmu apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Adanya faktor alam yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia yaitu kegiatan industri dan pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga membuat ekosistem menjadi terganggu. Silahkan dicatat adik-adik.
Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Berikan contoh properti tari yang kamu ketahui. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contohnya selendang, senjata penutup kepala, dan topeng, dan lain-lain. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 61-65 ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Jadi terima kasih yang sudah subscribe ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau videonya kurang menarik, mohon maaf ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.